Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aden Bayhaki dengan NPM 2213051113. Di sini saya akan menjelaskan analisis gerak yang saya ketahui tentang gerakan smash pada bola voli. Gerakan smash dalam bola voli adalah salah satu teknik serangan yang membutuhkan koordinasi tubuh yang optimal guna menghasilkan pukulan yang kuat dan akurat. Dalam gerakan smash pada bola voli terdapat 4 fase. Yang pertama ada fase persiapan, di mana pemain mengambil posisi dengan keseimbangan tubuh yang baik. Lutut sedikit ditekuk untuk mengoptimalkan gaya dorong saat melompat. Lengan diayunkan ke belakang untuk menghasilkan momentum sebelum pukulan. Kedua ada fase lompatan, di mana pemain menggunakan gaya eksplosif dari otot kaki untuk lompat setinggi mungkin. Sudut lutut dan pinggul berperan dalam menentukan tingginya lompatan. Koordinasi antara tangan dan tubuh sangat penting untuk mengontrol arah pukulan. Yang ketiga ada fase kontak dengan bola, di mana lengan bergerak cepat ke depan dengan kecepatan sudut tinggi untuk memberikan pukulan yang maksimal. Pergelangan tangan memberikan tambahan kontrol untuk mengatur arah bola. Momentum tubuh digunakan untuk mentransfer energi bola, meningkatkan kecepatan smash. Yang terakhir ada fase pendaratan, di mana pemain harus menjaga kesetimbangan tubuh setelah pukulan untuk menghindari cedera. Lutut sedikit ditekuk saat mendarat untuk menyerap gaya dari dampak lompatan. Kemudian ada prinsip biomekanika yang berperan. Yang pertama ada hukum Newton. Di sini ada hukum Newton pertama atau inersia yang berbunyi sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya luar yang mempengaruhinya. Di sini sebelum melakukan smash, pemain dalam keadaan diam atau bergerak menuju bola. Untuk melompat, pemain perlu menerapkan gaya ke lantai agar tubuhnya terangkat. Setelah smash, bola tetap bergerak hingga bertemu dengan resistensi udara atau kontak dengan pemain lain. Kemudian ada hukum Newton kedua atau hukum percepatan. Percepatan suatu benda sebanding dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Semakin besar gaya yang diberikan oleh tangan pada bola saat smash, semakin tinggi pula kecepatannya. Massa bola menentukan respon terhadap gaya yang diberikan. Bola lebih ringan akan mengalami percepatan lebih besar dengan gaya yang sama. Pemain dengan teknik pukulan yang baik dapat mengoptimalkan percepatan bola untuk menghasilkan smash yang lebih efektif. Yang ketiga ada hukum Newton ketiga, yaitu hukum aksi reaksi yang berbunyi setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Nah, di sini saat tangan pemain memukul bola, tangan memberikan gaya ke bola atau yang bisa disebut dengan aksi, dan bola memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah ke tangan atau reaksi. Saat melompat, kaki mendorong lantai ke bawah, ini disebut dengan aksi, dan lantai memberikan dorongan ke atas, ini adalah reaksi, memungkinkan pemain untuk mencapai tinggi lompatan yang maksimal. Kemudian setelah smash, bola menerima gaya aksi dari tangan dan memberikan reaksi ke arah lawan. Kemudian ada hukum tuas. Hukum tuas menyatakan bahwa sistem tuas terdiri dari 3 tumpu, yaitu titik tumpu atau fulcrum, titik kuasa atau effort, titik beban atau load. Titik tumpu berada di sendi bahu, tempat lengan berputar. Titik kuasa berada di otot lengan dan bahu yang menggerakkan tangan. Titik beban adalah bola voli yang dipukul. Nah, mengapa sih smash bola voli ini menggunakan tuas kelas 3? Yang pertama, kecepatan tangan lebih tinggi karena titik kuasa lebih dekat ke titik tumpu. Efisiensi biomekanika lebih optimal karena tenaga dihasilkan oleh otot lengan langsung diarahkan ke bola. Yang ketiga, kontrol lebih baik.
memungkinkan pemain mengatur arah dan kekuatan pukulan dengan lebih akurat. Kemudian dalam gerakan smash pada bola voli terdapat kesetimbangan statis dan dinamis. Kesetimbangan statis berbunyi sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan jika gaya-gaya yang bekerja padanya seimbang. Nah, fase sebelum lompatan, pemain harus mempertahankan kesetimbangan tubuh dengan posisi kaki stabil sebelum melompat. Fase pendaratan, setelah melakukan smash, pemain menjaga kesetimbangan statis agar tidak jatuh dan dapat bersiap untuk gerakan berikutnya. Kemudian ada kesetimbangan dinamis, di mana berbunyi kesetimbangan dinamis terjadi saat benda bergerak tetapi tetap dalam kontrol keseimbangan. Nah, saat melakukan melompat untuk smash, pemain harus menjaga posisi tubuh tetap stabil meskipun bergerak ke atas. Saat mengayunkan tangan, pemain menyesuaikan pusat gravitasi agar pukulan tetap kuat dan akurat tanpa kehilangan keseimbangan. Kemudian saat mendarat setelah smash, pemain harus mengontrol postur tubuh untuk menyerap dampak lompatan tanpa kehilangan stabilitas. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.